Saya mau mulai dengan sebuah perbandingan yang mungkin akan bikin kamu tidak nyaman. Tahun 1960, Korea Selatan dan Indonesia berangkat dari titik yang hampir sama. GDP per kapita Korea Selatan waktu itu sekitar $158 AS per tahun. Indonesia, $50. Kita bahkan lebih miskin dari Korea. Tapi Korea punya satu hal yang Indonesia tidak punya. Mereka tidak punya sumber daya alam yang berarti. Tidak ada minyak, tidak ada nikel, tidak ada emas, tidak ada batu bara dalam jumlah signifikan. Sekarang, 65 tahun kemudian, GDP per kapita Korea Selatan lebih dari $35.000 AS. Indonesia, sekitar $5.000. 7 kali lipat lebih kecil. Negara yang tidak punya sumber daya alam menjadi 7 kali lebih kaya dari negara yang menjadi salah satu gudang mineral terbesar di dunia. Dan ini bukan hanya soal Korea Selatan. Singapura, pulau kecil tanpa sumber daya alam apapun, GDP per kapita $90.000. Norwegia, yang punya minyak tapi mengelolanya dengan cara yang sangat berbeda, $100.000. Sementara Kongo, yang punya cadangan mineral terbesar di Afrika untuk kobalt, masih jadi salah satu negara termiskin di dunia. Nigeria, dengan minyak melimpah, rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Venezuela, yang punya cadangan minyak terbesar di dunia, ekonominya kolaps. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai resource curse, atau dalam bahasa Indonesia, kutukan sumber daya alam. Dan Indonesia, mau tidak mau, sudah mengalami berbagai gejala dari kutukan ini. Beberapa kali, dalam berbagai bentuk, sejak zaman Soeharto sampai hari ini. Tapi ini bukan hanya soal kutukan yang abstrak. Ada nama-nama konkret. Ada kebijakan konkret. Ada kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani di balik pintu tertutup, yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Di video ini, kita akan bongkar semuanya. Dari kegagalan paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia yang hampir tidak pernah diceritakan, sampai ke potensi yang nilainya bahkan lebih besar dari seluruh GDP Indonesia, yang sampai hari ini masih tidur di dasar laut dan di dalam hutan kita. Tahun 1970-an. Ini adalah era yang sering disebut sebagai masa keemasan Indonesia. Harga minyak global meledak pasca embargo OPEC 1973, naik 4 kali lipat dalam waktu singkat. Dan Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak yang signifikan waktu itu, kebanjiran uang. Pendapatan negara dari minyak melonjak. Soeharto bisa membiayai pembangunan besar-besaran. Jalan, sekolah, pelita 1, 2, 3, semua dibayar dari minyak. Di atas kertas, Indonesia sedang beruntung luar biasa. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang terjadi, yang hampir tidak ada yang tahu, sampai semuanya meledak. Pertamina, perusahaan minyak negara yang paling berkuasa saat itu, sedang menjalankan bisnis yang tidak ada hubungannya dengan minyak. Ibnu Sutowo, direktur utama Pertamina yang hampir tidak bisa ditanya siapapun, menggunakan uang Pertamina untuk membangun hotel, kapal tanker, proyek baja, proyek pupuk, bahkan peternakan sapi. Semua atas nama diversifikasi, tapi tanpa pengawasan, tanpa transparansi, dan dengan utang yang terus menumpuk. Tahun 1975, Pertamina tidak bisa membayar utang jangka pendeknya ke bank-bank internasional. Total utang yang terungkap $10,5 miliar AS. Untuk konteks, itu adalah lebih dari separuh GDP Indonesia saat itu. Indonesia di puncak boom minyak, nyaris bangkrut karena perusahaan minyak milik negaranya sendiri. Pemerintah Indonesia akhirnya harus turun tangan, merestrukturisasi utang,
memangkas kekuasaan Pertamina, dan mengalihkan semua penerimaan dari kontraktor minyak asing langsung ke kas negara, bukan lagi ke Pertamina. Tapi yang paling penting dari kisah ini bukan skandalnya. Yang paling penting adalah polanya. Para ekonom punya istilah untuk ini. Dutch disease atau penyakit Belanda. Istilah ini muncul dari pengalaman Belanda di tahun 1960-an ketika penemuan gas alam besar-besaran di Laut Utara justru menghancurkan sektor manufaktur dan pertanian mereka karena semua investasi dan perhatian tertarik ke sektor ekstraktif. Mekanismenya sederhana, tapi mematikan. Ketika satu negara kaya sumber daya alam dan mengekspornya besar-besaran, mata uangnya menguat. Tapi ketika mata uang menguat, produk ekspor lain seperti tekstil, manufaktur, pertanian menjadi lebih mahal di pasar global dan tidak kompetitif. Sektor industri layu sebelum sempat tumbuh, dan negara terjebak dalam ketergantungan komoditas yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Para ekonom menyebutnya growth without transformation. Pertumbuhan tanpa perubahan struktural. Kamu tumbuh di atas kertas, tapi fondasinya rapuh. Dan Indonesia mengalami ini lebih dari sekali. 15 Januari 1998. Foto ini mungkin pernah kamu lihat. Soeharto duduk di meja, menandatangani dokumen. Di sebelahnya berdiri Michel Kamdesus, Direktur Jenderal IMF, dengan tangan bersedekap. Banyak analis internasional menyebut foto itu sebagai salah satu gambar paling simbolis dari apa yang terjadi pada Indonesia saat itu. Penandatanganan letter of intent kedua dengan IMF, yang intinya adalah Indonesia menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya sebagai syarat mendapat pinjaman. Sedikit konteks. Juli 1997, krisis finansial melanda Asia. Bah Thailand melemah, rupiah mulai ikut jatuh. Dari 2.600 rupiah per dolar, rupiah hancur ke 17.000 per dolar. Jatuh hampir 7 kali lipat. GDP per kapita Indonesia dalam dolar AS turun dari 1.115 dolar menjadi hanya 300 sampai 400 dolar dalam hitungan bulan. Oktober 1997, Indonesia meminta bantuan IMF. IMF setuju memberi pinjaman, tapi dengan syarat yang tertuang dalam letter of intent. Apa saja syaratnya? Liberalisasi perdagangan, buka pasar selebar-lebarnya untuk produk asing, hapus subsidi BBM dan pangan, privatisasi BUMN, naikkan suku bunga, pangkas belanja pemerintah. Semua ini adalah bagian dari apa yang disebut Washington Consensus, doktrin ekonomi yang dipromosikan IMF dan Bank Dunia sejak tahun 1980-an, yang intinya liberalisasi, privatisasi, deregulasi. Dan hasilnya? Ketika subsidi BBM dicabut tiba-tiba di Mei 1998 sesuai tekanan IMF, harga BBM naik drastis, harga sembako meledak, dan kerusuhan pecah di Jakarta, Medan, Surabaya. Lebih dari 1.200 orang meninggal. Soeharto jatuh 2 minggu kemudian. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi yang saat itu menjabat Kepala Ekonom Bank Dunia, secara terbuka mengkritik IMF. Dia bilang, prakondisi IMF yang terlalu ketat terhadap negara-negara Asia di tengah krisis berpotensi menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Dan dia benar. Penelitian akademik yang diterbitkan kemudian menyimpulkan tegas, penandatanganan letter of intent IMF adalah praktik ekonomi politik neoliberalisme berbasis Washington Consensus. Setelah Lowy pertama, kondisi Indonesia justru semakin buruk, bukan membaik. Tapi efek jangka panjangnya yang paling krusial justru bukan kerusuhan 1998. Efek jangka panjangnya adalah ini. Liberalisasi yang terlalu cepat membuka pasar Indonesia sebelum industri dalam negeri cukup kuat untuk bersaing. Korea Selatan dan China
membangun industri mereka di balik tembok proteksi yang kuat selama puluhan tahun, sebelum kemudian membuka diri ke pasar global secara bertahap dan terukur. Indonesia dipaksa membuka diri ketika industri manufaktur kita belum siap. Dan kita tidak pernah benar-benar mengejar keterlambatan itu. Sekarang, saya mau tunjukkan beberapa angka yang mungkin tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Angka-angka yang kalau kamu renungkan dengan serius, akan mengubah cara kamu melihat kondisi Indonesia. Angka pertama, 800 triliun rupiah. Itu adalah estimasi berapa uang negara yang bocor setiap tahun dari APBN yang seharusnya untuk rakyat. Lembaga Riset Ekonomi Indef memperkirakan hingga 40% dari APBN menguap setiap tahunnya akibat korupsi, inefisiensi, dan kebocoran sistemik. APBN Indonesia sekitar 3.300 triliun rupiah. 40%-nya adalah sekitar 1.300 triliun rupiah. Untuk konteks, anggaran pendidikan Indonesia sekitar 660 triliun rupiah per tahun. Artinya, kebocoran yang terjadi setara dengan 2 kali anggaran pendidikan nasional. Hilang setiap tahun. Angka kedua, 6,2. Ini adalah ICOR Indonesia, Incremental Capital Output Ratio. Angka ini mengukur berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit pertumbuhan ekonomi. ICOR Indonesia, 6,2 sampai 7. Artinya apa? Indonesia butuh investasi 6 hingga 7 kali lebih banyak dari negara-negara efisien untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama. Singapura 4,1, Korea Selatan 4,2, Cina 4,6, Malaysia 5, Indonesia 6,2. Bayangkan kamu dan tetanggamu sama-sama mau bangun rumah. Tapi karena sistem di komplek kamu tidak efisien, ada pungutan liar, ada material yang dicuri, ada kontraktor yang markup, kamu butuh uang 6 kali lebih banyak dari tetanggamu untuk rumah yang sama ukurannya. Itulah Indonesia. Setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan jauh lebih sedikit dari seharusnya karena sistem yang bocor. Angka ketiga, 9 triliun dolar per tahun. Ini yang paling mengejutkan. Dan ini yang hampir tidak pernah dibahas di media mainstream. Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia pernah menyampaikan dalam sebuah seminar yang dikutip Kompas, potensi farmasi dan kosmetika dari hayati laut Indonesia mencapai 9 triliun dolar AS per tahun, atau setara dengan 81.000 triliun rupiah. Untuk perbandingan, seluruh APBN Indonesia tahun 2026 adalah sekitar 3.300 triliun rupiah. Potensi farmasi laut Indonesia setara dengan 25 kali lipat APBN kita setiap tahun, yang hampir belum disentuh sama sekali. Perairan Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Terumbu karang, spons laut, organisme mikro, semuanya mengandung senyawa bioaktif yang bisa jadi obat kanker, antivirus, antibiotik generasi baru. Dan saat ini, hanya 10% dari potensi ini yang telah dimanfaatkan. Angka keempat, 1,33 triliun dolar per tahun. Profesor Rohmin Dahuri dari UGM pernah mempresentasikan angka ini. Total potensi ekonomi kelautan Indonesia dari 11 sektor mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun. Itu adalah 1,3 kali PDB Indonesia saat ini, atau 23,4 kuadriliun rupiah, atau 7 kali lipat APBN 2017. 7 kali APBN di laut kita yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang kontribusinya ke PDB saat ini hanya 6%. Sementara kita sibuk berdebat soal pajak dan defisit anggaran, ada raksasa yang sedang tidur di perairan kita sendiri. Kamu tahu,
Ada berapa lokasi kapal karam di perairan Indonesia? 463 lokasi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masing-masing bernilai antara $80.000 sampai $18 juta dalam nilai arkeologi dan potensi wisata selam. Dan sebagian besar dari 463 lokasi itu hampir tidak tersentuh oleh industri pariwisata kita secara optimal. Fakta lain, Indonesia adalah salah satu dari 2 negara di dunia yang masuk kategori Mega Biodiversity, negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Satunya Brazil dengan hutan Amazonnya. Di hutan-hutan Indonesia, terdapat 40.000 spesies yang bisa digunakan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. 60 spesies tanaman penyegar, 55 spesies tanaman rempah. Nilai komersial industri obat-obatan global yang berbasis biodiversitas lebih dari $40 miliar per tahun. Dan hampir semua bahan bakunya diambil dari negara-negara biodiversitas seperti Indonesia. Tapi yang mendapat keuntungan terbesar adalah perusahaan farmasi di negara maju yang memproses dan menjualnya. Ini disebut biopiracy, pencurian sumber daya genetik. Dan Indonesia mengalaminya selama puluhan tahun tanpa kompensasi yang setimpal. Satu lagi, yang paling jarang dibahas. Indonesia kehilangan setidaknya $7 miliar per tahun hanya dari tambang ilegal. Bukan korupsi APBN, bukan penghindaran pajak, khusus dari pertambangan liar. Emas, nikel, batu bara, timah yang ditambang tanpa izin, diekspor tanpa tercatat, dan uangnya tidak pernah masuk ke kas negara. $7 miliar, 105 triliun rupiah setiap tahun hilang begitu saja. Dan ini hanya yang bisa diestimasi. Angka sesungguhnya mungkin jauh lebih besar. Sekarang, pertanyaan yang semua orang mau tanya, tapi sering dijawab terlalu sederhana. Siapa yang salah? Jawaban paling mudah, koruptor. Dan itu tidak salah. Korupsi jelas adalah salah satu faktor utama. Tapi kalau itu satu-satunya jawaban, maka kita menutup mata dari gambar yang lebih besar. Dan kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Mari kita jujur soal lapisan-lapisannya. Lapisan pertama, dalam negeri. Korupsi yang sudah menjadi sistemik. Bukan hanya di tingkat pejabat tinggi, tapi di semua lapisan, dari pemerintah pusat sampai desa, dari perizinan tambang sampai pengadaan alat tulis kantor. Indef memperkirakan 40% APBN bocor. IPK kita 34 dari 100, peringkat 115 dari 180 negara. Ini bukan prestasi kecil dalam hal yang buruk. Lapisan kedua, struktural. Resource curse yang sudah saya jelaskan tadi. Kekayaan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan sistem yang benar justru menciptakan insentif yang salah. Elit cukup dengan mengeruk dan mengekspor tanpa perlu membangun industri yang lebih kompleks dan produktif. Ini bukan hanya masalah Indonesia. Nigeria, Venezuela, Kongo, semuanya mengalami hal yang sama. Lapisan ketiga, sistemik global. Washington Consensus yang memaksa Indonesia membuka pasar terlalu cepat sebelum industri domestik siap. IMF yang kritik larangan ekspor mineral kita, minta agar ekspor komoditas mentah dibiarkan. Padahal larangan itu adalah satu-satunya cara Indonesia bisa naik kelas dari sekadar pemasok bahan mentah. Para akademisi menyebutnya imperialisme ekonomi. Sistem global yang secara struktural menguntungkan negara maju dan menempatkan negara berkembang sebagai pemasok sumber daya murah. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kritik akademik mainstream dari Nobel laureates seperti Stiglitz, dari ekonom heterodoks seperti Ha Jun Chang,
yang bukunya Bad Samaritans mendokumentasikan bagaimana negara-negara yang sekarang maju justru membangun ekonomi mereka dengan proteksionisme, tapi kemudian meminta negara berkembang untuk membuka pasar. Jadi bukan hanya koruptor yang salah, bukan hanya pejabat yang salah. Ada kombinasi dari elit dalam negeri yang mengeksploitasi sistem global yang dirancang untuk mempertahankan hierarki, dan pilihan-pilihan kebijakan yang salah di masa lalu, yang dampaknya masih kita tanggung sampai hari ini. Dan inilah yang membuat solusinya tidak sesederhana tangkap koruptornya. Tapi saya tidak mau menutup video ini dengan perasaan putus asa, karena ada hal yang perlu diingat. Norwegia dulu juga punya minyak, dan hampir terkena Dutch disease juga. Yang menyelamatkan mereka adalah satu keputusan. Mereka mendirikan Government Pension Fund Global pada 1990. Dana sovereign wealth yang menginvestasikan semua pendapatan minyak ke luar negeri, tidak dibelanjakan di dalam negeri, supaya nilai tukar tidak menguat dan sektor lain tetap kompetitif. Sekarang, dana itu nilainya lebih dari 1,7 triliun dolar. Dana sovereign wealth terbesar di dunia. Botswana adalah negara miskin di Afrika yang menemukan berlian besar di tahun 1960-an. Semua ahli prediksi mereka akan terkena resource curse parah. Tapi dengan tata kelola yang relatif baik dan kebijakan yang tepat, Botswana menjadi salah satu cerita sukses Afrika. GDP per kapita naik dari salah satu terendah di dunia menjadi middle income country dalam 3 dekade. Indonesia sudah mulai bergerak ke arah yang benar dengan hilirisasi mineral. Itu adalah langkah yang secara prinsip tepat. Tidak ekspor bahan mentah, tambah nilai di dalam negeri dulu. Swasembada beras yang baru dicapai pada 2026 adalah sinyal lain yang positif. Tapi itu baru permulaan. Dan masih banyak yang harus diperbaiki. Selama 80 tahun merdeka, Indonesia belum memaksimalkan kekayaannya sendiri. Sebagian karena korupsi, sebagian karena sistem global yang tidak adil, sebagian karena pilihan kebijakan yang salah, dan sebagian lagi karena kita sebagai bangsa belum cukup menuntut pertanggungjawaban dari para pengelola negara ini. Tapi angka-angka yang kita bahas hari ini, 9 triliun dolar potensi farmasi laut, 1,33 triliun dolar potensi kelautan, rare earth terlengkap di dunia, nikel terbesar di dunia. Semua itu tidak pergi kemana-mana. Semua masih ada, masih menunggu. Yang dibutuhkan bukan keajaiban. Yang dibutuhkan adalah sistem yang lebih bersih, kebijakan yang lebih cerdas, dan generasi yang cukup marah untuk menuntut bahwa kekayaan negeri ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Kalau video ini membuka perspektif baru, tolong bantu sebarkan. Semakin banyak orang yang paham ini, semakin besar tekanan publik untuk memastikan kekayaan Indonesia tidak terus dinikmati oleh segelintir orang saja. Sampai jumpa di video berikutnya.